Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Lailatul Fitriah dengan NIM 030, Retno Andita Ananda dengan NIM 036, Ulfatiana Dayanti dengan NIM 043, dan Wildan Rizky Alfiansyah dengan NIM 044. Di sini kami akan menjelaskan tentang validitas. Validitas menurut ahli 1. Sudjana 2004-12. Validitas adalah ketetapan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang harus dinilai. 2. Suryabrata 2000-41. Validitas adalah derajat fungsi pengukuran suatu tes atau derajat keumatan ukurannya suatu tes. 3. Ari Kunto 1999-65. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. 4. KBBI. Validitas adalah sifat benar menurut bahan bukti yang ada logika berpikir atau kekuatan hukum. Sifat valid kesahihan. Validitas merupakan suatu standar atau dasar ukuran yang menunjukkan ketetapan, kemanfaatan, dan kesahihan yang mengarah pada ketetapan interpretasi suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Jenis-jenis validitas. Yang pertama yaitu validitas isi atau content validity. Menjabarkan sejauh mana pertanyaan, tugas, atau butir dalam suatu tes dapat mewakili secara keseluruhan dan proporsional perilaku sampel yang dikenai tes. Yang kedua yaitu validitas konstruk atau konstruk validity. Merupakan validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh butir tes dapat mengukur apa yang benar-benar hendak diukur yang sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Validitas kriteria atau criterion related validity. Validitas ini ditentukan oleh kriteria yang didapatkan melalui hasil uji coba tes kepada responden yang setara dengan responden yang akan dievaluasi atau diteliti. Dan yang keempat yaitu validitas muka atau face validity. Merupakan tipe validitas yang paling rendah signifikannya karena hanya berdasarkan pada penilaian sepintas tentang isi alat ukur. Prinsip validitas yang pertama yaitu interpretasi yang diberikan pada asesmen hanya valid terhadap derajat yang diarahkan ke suatu bukti yang mendukung kecocokan kebenarannya. Yang kedua yaitu penggunaan yang biasa dibuat dari hasil asesmen hanya valid terhadap derajat yang arahnya ke suatu bukti yang mendorong kecocokan dan kebenarannya. Yang ketiga yaitu interpretasi dan kegunaan dari hasil asesmen hanya valid ketika nilai yang didapat sesuai. Yang keempat, interpretasi dan kegunaan dari hasil asesmen hanya valid ketika konsekuensi dari interpretasi dan kegunaan ini konsisten dengan nilai kecocokan. Yang selanjutnya yaitu konsep pengukuran validitas. Dalam proses validasi tidak bertujuan untuk melakukan validasi alat ukur, akan tetapi melakukan validasi terhadap interpretasi data yang diperoleh prosedur tertentu. Menurut Cronbach tahun 1986, pengukuran validitas sebenarnya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar atau kuantitatif suatu aspek psikologis terhadap dalam diri seseorang yang dinyatakan oleh skor pada instrumen pengukur yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu validitas butir soal. Validitas butir soal adalah sedemikian sebuah item dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. Sebuah item memiliki validitas yang tinggi jika skor pada item mempunyai kesejajaran dengan skor total. Untuk soal bentuk objektif, untuk item biasa diberikan dengan 1 atau bila item dijawab benar, dan 0 atau bila item dijawab salah. Sedangkan skor total selanjutnya merupakan jumlah dari skor untuk semua item yang membangun soal tersebut. Cara menghitung validitas. Dalam menguji validitas tiap butir soal,
maka skor yang ada pada butir dimaksud dikorelasikan dengan skor total. Skor tiap butir soal dinyatakan dengan skor X, dan skor total dinyatakan dengan skor Y. Catatan untuk menentukan koefisien korelasi antara skor hasil tes yang akan diuji validitasnya dengan hasil tes yang terstandar dimiliki orang yang sama dapat memakai rumus korelasi produk momen. Berikut ini kategori validitas instrumen menurut Guilford. Apabila RXY 0,00 berarti data tidak valid. Jika data 0,0 kurang dari RXY 0,20 berarti validitasnya jelek atau sangat rendah. Apabila data 0,20 kurang dari RXY 0,40 maka validitasnya kurang atau rendah. Apabila data 0,40 kurang dari RXY 0,60 maka validitasnya cukup atau sedang. Apabila data 0,60 kurang dari RXY 0,80 maka validitasnya baik atau tinggi. Apabila data 0,80 kurang dari RXY 1,00 maka validitasnya sangat baik atau sangat tinggi. Catatannya yaitu kriteria instrumen valid jika R hitung sama dengan R tabel, dan instrumen tidak valid jika R hitung kurang dari R tabel. Berikut ini merupakan rumus dari korelasi produk momen. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.